Halo, kali ini kita akan membuat satu video yang menceritakan role model birokrasi yang bersih. Kami mengambil contoh di sini yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Nah, perkenalkan kami peserta Latsar CPNS 2024, Angkatan ke-29, kelompok 4. Kami beranggotakan 9 orang, diantaranya ada Putra Kristiadi Penge selaku ketua kelompok, lalu beranggotakan Muhammad Aswad, Idul Awal, Muhammad Nur Alif, Muhammad Vivaldi Restu, Wahyu Ramadan, Mawalid Sani Harahap, Faisal Ridi, dan Muhammad Rizky Sofyan. Baharudin Yusuf Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Parepare dikenal sebagai kota pelabuhan yang memiliki sejarah panjang dan budaya yang kaya. Di sana, Habibie menghabiskan masa kecilnya dan mendapatkan pendidikan awal layaknya anak-anak pada umumnya. Kota Parepare memiliki keindahan alam, termasuk pantai dan pegunungan, serta masyarakat yang ramah. Pengalaman hidup di Parepare membentuk karakter dan visi Habibie dalam membangun bangsa sosok bersahaja. Indonesia harus bangga punya manusia dengan kualitas seperti beliau. Bukan hanya dikenal sebagai teknokrat, tetapi juga sebagai presiden yang berhasil mengelola stabilitas nilai rupiah selama masa jabatannya. B.J. Habibie dengan visi yang kuat untuk Indonesia. Habibie mendorong pengembangan teknologi dan informasi, serta menegaskan pentingnya birokrasi yang bersih untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Bukti bahwa B.J. Habibie memiliki visi yang kuat dapat dilihat dari beberapa kebijakan dan inisiatifnya selama menjabat sebagai presiden dan sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Yang pertama ada program teknologi dan inovasi. Habibie mempromosikan pengembangan teknologi dengan menciptakan lembaga riset dan mendorong pendidikan teknik di Indonesia, termasuk mendirikan Institut Teknologi Bandung atau ITB sebagai pusat pendidikan teknik. Yang kedua, reformasi ekonomi. Di tengah krisis moneter 1998, Habibie mengambil langkah-langkah strategis untuk stabilitas ekonomi dan menjaga nilai rupiah, menunjukkan pemikiran jangka panjang yang begitu brilian untuk pemulihan Indonesia. Yang ketiga, kebijakan demokrasi. Habibie memperkenalkan reformasi politik yang membuka ruang bagi demokrasi, termasuk pemilihan umum yang lebih bebas, transparan, mencerminkan visinya untuk Indonesia yang lebih demokratis. Visi ini tidak hanya terlihat dalam kebijakan, tetapi juga dalam komitmennya untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan. Habibie menjunjung tinggi prinsip transparansi. Ia memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi disampaikan dengan jelas kepada publik, sehingga masyarakat memahami langkah-langkah yang diambil untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Bukti bahwa B.J. Habibie transparan dalam kepemimpinannya dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama, pengumuman kebijakan. Habibie secara aktif menyampaikan kebijakan dan keputusan pemerintah melalui konferensi pers dan media, memastikan publik mendapat informasi yang jelas mengenai langkah-langkah yang diambil, terutama selama krisis ekonomi. Yang kedua, reformasi politik. Ia mendorong proses reformasi yang membuka akses informasi kepada masyarakat, termasuk pembebasan pers dan pemilihan umum yang lebih terbuka, sehingga publik dapat mengawasi proses pemerintahan. Yang ketiga, akuntabilitas anggaran. Habibie meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara dengan upaya memperbaiki sistem pelaporan keuangan dan memastikan akuntabilitas terhadap penggunaan dana publik. Melalui tindakan-tindakan ini, Habibie menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi dalam kepemimpinan. Di bawah kepemimpinannya, Habibie memulai reformasi birokrasi untuk mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan efisiensi. Sistem yang bersih membantu menciptakan kepercayaan investor yang penting untuk stabilitas ekonomi. Selama masa jabatannya, Habibie mengungkap dan menyelidiki beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, menunjukkan komitmennya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu pencapaian terpenting Habibie adalah kebijakan yang berhasil menjaga nilai rupiah.
Ia menerapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi krisis moneter, sehingga nilai rupiah dapat kembali stabil terhadap dolar. Melalui intervensi pasar dan kebijakan moneter yang ketat, Habibie berupaya menstabilkan nilai rupiah yang anjlok, termasuk menjaga inflasi agar tetap terkendali. Habibie juga menekankan pentingnya pendidikan dan etika dalam birokrasi. Ia berupaya memastikan bahwa pegawai negeri memahami tanggung jawab mereka dalam menjaga integritas dan kestabilan ekonomi. Legasi B.J. Habibie sebagai role model birokrasi yang bersih dan pemimpin yang sukses dalam stabilitas ekonomi terus berlanjut. Banyak pemimpin saat ini mengacu pada prinsip-prinsip yang ia tetapkan. Habibie menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terlihat dalam pemerintahan yang bersih dan ekonomi yang stabil. Ia menunjukkan bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian, B.J. Habibie bukan hanya seorang pemimpin yang berhasil menjaga stabilitas nilai rupiah, tetapi juga role model bagi birokrasi yang bersih. Ia menginspirasi kita untuk berjuang demi integritas dan kesejahteraan masyarakat.